Pemirsa, Idul Adha atau sering disebut sebagai Hari Raya Kurban merupakan salah satu ajaran dalam agama Islam yang menunjukkan ritual penyembelihan hewan seperti yang pernah diajarkan pertama kali oleh Nabi Ibrahim sebagai salah satu peristiwa teologis wujud rasa syukur manusia pada Tuhannya. Kami akan membahas hal ini bersama Imam Besar Masjid Istiqlal, Jakarta, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof, saya tertarik dengan tulisan Anda di media Indonesia kemarin soal human sacrifice. Ini yang ditutup oleh kurban yang diajarkan oleh agama Islam begitu dengan menggantinya dengan hewan kurban yaitu kambing. Kenapa pertanyaan saya? Ada tradisi ini muncul, bahkan ini kan terjadi sebelum Islam ada, bahkan di Indonesia juga ada pengorbanan manusia. Iya. Memang ini tidak banyak diungkap, tapi fakta historisnya dan juga antropologisnya, dahulu kala itu manusia itu selalu menjadi objek sakrifasi. Sakrifasi itu artinya pengorbanan. Ya, kita lihat di dalam masyarakat Eropa, kemudian juga masyarakat Timur Tengah, yang dikorbankan itu satu di antara anggota keluarga mereka harus dikorbankan, karena kalau tidak itu anggota keluarganya semuanya diyakini akan habis. Ya, di Viking itu ada penculikan bayi, anak-anak, untuk diberikan hatinya kepada dewa yang ada di sana. Karena kalau enggak, itu anak-anak itu semuanya akan pada kena penyakit atau apa, marah dewanya ya. Bahkan Sungai Nil itu sendiri setiap tahun itu harus dilemparkan gadis cantik di desa. Karena kalau enggak diyakini Sungai Nil itu akan mengamuk dan banjir. Ya, kemudian juga banyak sampai pada puncaknya itu sebetulnya Nabi Ismail, ya, Nabi Ibrahim itu betul-betul memohon sepanjang masa itu untuk dikarunia seorang anak. Akhirnya muncul anak yang cakep, yang cerdas, namanya Nabi Ismail. Ya, nah, tiba-tiba anak itu harus dikorbankan atas perintah Allah yang diwujudkan melalui mimpi, yang seperti kita sering bahas dalam khutbah-khutbah itu. Nah, itulah wujud. Tadinya sakrifasi manusia, pengorbanan manusia diganti menjadi binatang. Nah, semenjak peristiwa itu, alhamdulillah, menyebarlah ke seluruh pelosok dunia pada waktu itu bahwa ternyata manusia bisa menjadi digantikan oleh binatang. Nah, jadi kita harus syukur bahwa kurban hewan sekarang ini tadinya itu kita bisa bayangkan kalau anggota keluarga kita harus dikorbankan satu orang diantaranya, itu luar biasa. Nah, sekarang ini diberikan kemudahan untuk digantikan dengan seekor binatang. Nah, itu tapi satu. Kenapa secara teologis? Peristiwa yang lain yang menarik. Iya. Iya. Ya, kenapa secara teologis muncul bahwa manusia itu harus berkurban? Nah, dulu kan alam, dewa dan manusia itu bersaing. Ya, dewa dengan manusia itu selalu bersaing. Jadi teologi masyarakat kuno itu ya, bahwa di balik setiap alam yang besar seperti gunung yang besar, laut yang punya ombak yang besar, sungai yang punya derasnya airnya itu ya, pohon besar itu yang dibayangkan itu juga makin besar makin anggung sebuah alam itu, makin tinggi dewa yang ada di sana. Nah, itu mereka itu minta selalu supaya diberikan kurban dalam bentuk manusia. Nah, ternyata perkembangan berikutnya, ternyata di atas puncak gunung itu nggak ada apa-apa. Di dalam gua yang gelap itu juga nggak ada apa-apa. Ternyata juga gelombang yang besarnya laut itu juga nggak ada apa-apa. Kemudian derasnya air itu juga nggak ada apa-apa. Maka itu muncullah penaklukan manusia terhadap dewa dalam pengertian gunung yang paling tinggi didaki, gelombang yang paling besar itu dilakukan selancar, kemudian juga sungai-sungai yang deras airnya itu diadakan apa itu arum jeram. Jadi itu satu bentuk penaklukan dewa alam terhadap kekuatan manusia. Kali ini kami tidak akan takluk, tapi sebaliknya kamilah yang akan menaklukkan Anda. Jadi ada semacam balas dendam. Sekian lama alam ini ditundukkan oleh manusia, menundukkan manusia, sekarang ini dibalik. Alam yang harus menundukkan alam, manusia harus menundukkan alam.
Jadi sekian lama sakrifasi manusia itu berjalan terus atas nama dewa, terus harus dikorbankan kepada alam-alam yang besar. Ya kan, seperti gunung yang besar, sungai yang besar, pohon yang besar, danau yang luas. Ya, itu setiap rutin itu manusia harus dikorbankan di sana. Kenapa? Karena dewa penjaganya itu katanya marah kalau tidak diberikan itu. Nah, Sayyidina Umar pernah mengirim surat kepada Sungai Nil. Wahai Sungai Nil, kalau kamu banjir karena Allah, silahkan banjir. Tapi kalau kamu banjir karena tidak mendapatkan gadis, mulai tahun ini kami tidak akan memberikan gadis terhadapmu. Nah, semenjak Umar itu mengirim surat, tidak pernah banjir Sungai Nil. Ya, baik. Setelah sekian lama, ratusan atau mungkin bahkan ribuan tahun ada pengorbanan manusia, kemudian ditutup oleh ajaran Islam dengan ditandai oleh pengorbanan Nabi Ibrahim terhadap anak Nabi Ismail. Hakikat ini kemudian harus dimaknai seperti apa, Prof? Ya, itu satu hal bahwa manusia itu memiliki hak asasi yang sangat luar biasa. Manusia itu adalah makhluk Tuhan yang paling istimewa. Satu-satunya makhluk Allah di antara seluruh makhluk ciptaan yang lain ditunjuk langsung oleh Allah sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, kami tunjuk manusia itu sebagai khalifah representatif aku mengelola alam raya ini. Tapi manusia tidak boleh lengah karena manusia itu memang ada ayatnya juga, wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil. Kami tundukkan alam baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi kepada manusia. Jadi konsep taskhir ini, alam itu ditundukkan kepada manusia ini dengan syarat dan dengan catatan sepanjang manusia itu sukses menjadi khalifah yang benar. Tapi kapan manusia menjadi mubazir, ya, melampaui batas dalam memimpin alam raya ini, maka alam raya itu nanti juga akan menolak untuk sebagai makhluk yang ditundukkan. Mungkin ini yang terjadi sekarang ini kan, tadinya laut yang begitu enak kita gunakan untuk mengantarkan kontainer ke Amerika, ke luar negeri, tiba-tiba lautnya itu mengamuk menjadi tsunami kan. Angin yang sepoi-sepoi itu menyebabkan apa yang kita sebut dengan iya betul, angin yang berfungsi sebagai penyerbukan membuahkan tumbuh-tumbuhan itu tiba-tiba menjadi angin puting beliung. Ya kan, sungai yang tadinya itu enak ya kita bersahabat tiba-tiba banjir dan seterusnya. Langit yang tadinya itu biru tiba-tiba kok menurunkan hujannya yang melampaui batas sehingga hanyutlah semua perkotaan itu. Nah, oleh karena itu ini satu bukti semua kata Al-Quran memperingatkan kepada kita, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Ya, jadi telah rusak alam ini, daratan di lautan, di udara itu juga itu akibat ulahnya manusia itu sendiri. Jadi kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan fungsi kekhalifahannya representatif Tuhan nggak boleh melampaui batas. Kapan manusia melampaui batas, maka alam tidak akan tunduk lagi terhadap manusia. Baik, terima kasih Prof atas pencerahannya dan ini mudah-mudahan hakikat ini bisa dimaknai secara utuh begitu oleh umat muslim terutama untuk menjaga keseimbangan lagi. Kita tahu di tahun ini juga ada semangat lagi menjaga lingkungan alam dengan menggunakan mengurangi kantong plastik dan menggunakan daun-daunan untuk membawa hasil daging kurban. Ini mudah-mudahan langkah yang baik ke depan. Terima kasih Prof. Kiai Haji Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal di waktunya di Metro Siang. Pemirsa, Idul Adha atau sering disebut sebagai Hari Raya Kurban merupakan salah satu ajaran dalam agama Islam yang menunjukkan ritual penyembelihan hewan seperti yang pernah diajarkan pertama kali oleh Nabi Ibrahim sebagai salah satu peristiwa teologis wujud rasa syukur manusia pada Tuhannya. Kami akan membahas hal ini bersama Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof, saya tertarik dengan tulisan Anda di Media Indonesia kemarin soal human sacrifice. Ini yang ditutup oleh kurban yang diajarkan oleh agama Islam begitu dengan menggantinya dengan hewan kurban yaitu kambing. Kenapa pertanyaan saya, ada tradisi ini muncul, bahkan ini kan terjadi sebelum Islam ada, bahkan di Indonesia juga ada pengorbanan manusia. Iya, memang ini tidak banyak diungkap, tapi fakta historisnya dan juga antropologisnya, dahulu kala itu manusia itu selalu menjadi objek
Sakrifasi itu artinya pengorbanan. Ya, kita lihat di dalam masyarakat Eropa, kemudian juga masyarakat Timur